Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel software. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai purchase order ya. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya sudah nonton video pertama mengenai purchase order, di mana di video tersebut kita membahas common flow atau siklus pembelian mulai dari purchase order hingga ke pembayaran. Nah, di video part 2 ini kita akan membahas purchase order, tetapi memang lebih ke case by case gitu ya, karena itu yang sering terjadi. Contohnya misalkan, apakah bisa kita membuat purchase receipt tanpa PO, atau misalkan bisa nggak sih kita bikin purchase invoice tanpa PO, tanpa purchase receipt, atau misalkan saya pengen bikin purchase receipt tapi dari banyak PO. Nah, case-case itu yang memang sering terjadi di dunia nyata. Nah, oke, kita mulai saja ya. Oke, untuk case yang pertama adalah bagaimana sih ngebuat purchase receipt tanpa PO. Nah, ini memang ada kejadian di salah satu customer kita. Jadi dia memang langsung terima barang aja tanpa ada PO dulu, tanpa ada purchase order dulu. Jadi bagian gudang langsung terima, dan itu emang kejadian. Kenapa nggak bikin PO dulu? Ya mungkin karena operasional yang tidak memungkinkan seperti itu gitu. Dan di sini tetap bisa ke cover gitu ya. Oke. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita masuk ke pembelian, bisa lewat sini ya. Ada penerimaan atau purchase receipt, atau bisa lewat site menu pencarian di sini purchase receipt. Oke. Ini purchase receipt list, kemudian kita tambahkan purchase receipt. Kita pilih suppliernya, misalkan grosir, misalkan kita mau beli iPhone atau nerima iPhone sebanyak 5 dengan harga perkiraan harga misalkan. Nah, teman-teman juga bisa isi kalau misalkan harganya belum keluar, bisa bebas gitu ya. Oke, kemudian kita gudang masuk ke store. Oke, udah 50 juta. Kalau sudah oke, kita simpan. Setelah itu submit. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa membuat purchase receipt tanpa PO. Jadi tanpa PO pun tetap bisa. Dan di sini keterangannya adalah to bill, artinya ini bisa kita tagihkan. Nah, dari sini teman-teman sebetulnya bisa langsung bikin purchase invoice gitu ya. Oke, sebelum itu kita akan coba cek dulu di stock ledgernya untuk memastikan bahwa stok sudah bertambah. Nah, ini stok sudah bertambah ya. iPhone sebanyak 5 di gudang store. Oke. Nah, dari sini mau bikin purchase invoice ya, kita tinggal bikin aja ya purchase invoice. Oke. Itu adalah case yang pertama. Oke, apakah bisa membuat purchase invoice tanpa PO? Oke, ini pun ada kejadian juga. Jadi nggak bikin PO dulu, karena bisa jadi ya udah langsung terbitin invoice-nya aja gitu kan. Nah, untuk case ini teman-teman masuk aja ke sini juga sama ke purchase invoice. Kemudian add purchase invoice. Oke, setelah itu kita pilih suppliernya. Oke, misalkan barangnya sama. Oke, misalkan yang akan dibeli 5 seharga misalkan 10 juta. Oke. Oke, submit. Nah, oke, ini adalah pembuatan purchase invoice tanpa purchase order ya. Jadi memang bisa dilakukan, dan kita juga bisa melihat jurnalnya. Oke, di sini udah ya. Oke. Nah, ini hutang dagang bertambah, kemudian stok diterima tapi belum ditagih. Oke, ini kegeser. Nah, ini. Oke, seperti ini. Nah, tapi ingat bahwa purchase invoice ini belum berpengaruh ke stok. Jadi kalau teman-teman untuk menerima stoknya, di sini kita wajib melakukan purchase receipt gitu ya, untuk pengakuan barang diterima. Oke, case berikutnya adalah apakah kita bisa membuat satu PO banyak PR atau banyak purchase receipt. Nah, kasus seperti ini. Misalkan kita mau bikin PO dulu nih ya. Kita bikin purchase order dulu. Nah, kita misalkan supplier, kita mau nge-PO-in iPhone sebanyak 10 dengan harga 10 juta. Nah, simpan. Warehouse-nya. Oke, store. Oke, simpan, submit. Oke, PO udah terbuat. Nah, terkadang
Bisa jadi bagian supplier itu tidak mengirimkan 10 iPhone berturut-turut, sorry, nggak bisa kirim langsung sekaligus, tapi hanya bisa parsial gitu ya. Jadi eh, misalkan besok baru bisa dikirim dua, besok baru bisa dikirim, besoknya lagi tiga, besoknya lagi misalkan sisanya. Apakah itu terjadi gitu kan? Di salah satu klien kita juga ada hal seperti itu, dan memang umum sekali, lumrah ketika kita minta PO misalkan 100 item, terus kemudian yang datang itu parsial, itu tuh sering terjadi gitu. Nah, gimana caranya? Tinggal teman-teman masuk aja ke sini, ke purchase receipt gitu ya. Oke, di sini dia otomatis ya menduplikasi total iPhone 10. Nah, kita cukup ganti aja, misalkan ternyata yang diterimanya itu adalah dua. Oke, kita simpan, kita submit. Nah, oke, sudah sukses. Maka di sini pengakuan barang yang diterima adalah sebanyak dua. Jadi kalau kita cek di stock ledger, nah maka dua item yang masuk gitu ya, yang diterima. Nah, kita pun bisa ngecek di PO-nya gitu kan. Jadi ini PO-nya tetap to receive and bill, artinya bahwa PO ini memang perlu menerima barang dan perlu ditagihkan. Nah, kalau misalkan lihat order statusnya, nah di sini ada informasi ya, ada bill, ada receipt. Ada receipt 20%, itu menandakan bahwa dari jumlah 10 iPhone yang diinginkan, itu baru 20% yang terima atau sebanyak dua gitu. Jadi di sini ada informasinya. Jadi kalau kita lihat di order pembelian, nah itu kita bisa kelihatan statusnya. Oke, kita bisa keluarkan, mungkin karena ini banyak, coba ya. Nah, ini kelihatan ya resipnya. Jadi barnya itu sekitar 20%-an kayak gitu. Nah, terus gimana kalau menambah lagi, datang barang lagi? Nah, kita bisa bikin sama seperti ini. Kita tinggal create purchase receipt. Nah, maka nanti dia akan tahu berapa lagi sih sisanya. Di sini sisanya 8. Oke, misalnya kita terimanya 3 gitu ya. Oke, 3, simpan, submit. Oke, nah berarti si PO ini sekarang udah setengahnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, selain cara yang tadi yang kita bikin purchase receipt di PO, ada cara lain adalah kita bisa melakukan di purchase receipt gitu ya. Jadi kita masuk ke purchase receipt, kita ingat-ingat ininya PD berkabadi, add purchase receipt, ininya PD berkabadi. Oke, kita klik get items. Nah, pilih dari purchase order. Nah, kita pilih PO-nya, kita klik get items. Nah, maka dapat juga informasinya bahwa kita masih ada informasi PO sisa 5 yang belum selesai, dan ternyata misalkan dikirim sisanya 5. Oke, kalau sudah, kita tinggal simpan, kemudian submit. Nah, maka ini selesai PO-nya gitu. Jadi kalau kita cek purchase order, nah maka dia akan statusnya itu receive 100%. Tinggal kita bikin purchase invoice untuk melengkapi pengakuan hutangnya gitu. Oke, itu satu PO banyak purchase receipt. Case berikutnya yaitu bagaimana membuat satu purchase receipt banyak invoice. Oke, kasus ini adalah misalkan barangnya sudah diterima semua dalam bentuk satu purchase receipt, tapi pengen dibikin tagihannya itu sebagian. Apakah itu terjadi? Itu terjadi juga gitu kan. Oke, kita buka dokumen purchase receipt gitu ya. Oke, setelah itu kita ambil contoh yang tadi ya, yang ini iPhone sebanyak 5. Nah, kita tinggal klik create, kemudian klik purchase receipt. Oke, misalkan kita mau bikin invoice-nya itu 2 dulu misalkan. Oke, simpan. Setelah itu submit. Oke, nah di sini kita udah bikin purchase invoice khusus sebanyak 2 gitu kan. Terus sisanya gimana? Sebetulnya hampir kurang lebih sama ya, seperti kayak tadi gitu ya, kayak yang purchase order. Dan di sini nanti ada informasinya adalah partly billed, artinya bahwa penerimaan barang ini baru sebagian yang ditagihkan atau diakui sebagai hutang. Nah, nanti kalau misalkan pengen melengkapi invoice-nya ya kita tinggal masuk lagi ke purchase receipt-nya, kemudian kita tinggal create,
purchase invoice, nanti sisanya adalah 3, kita tinggal submit. Oke. Nah, selesai. Gitu kan. Jadi nanti kalau kita lihat di penerimaan ini harusnya statusnya komplit gitu ya. Karena di faktur pembeliannya udah kebuat. Jadi ini ada 2 nih. Ada 2 purchase invoice tapi dari satu purchase receipt. Nanti kalau kita cek di connection, nah ini connectionnya, nah dia nyambung ke purchase receipt. Jadi kita bisa tahu dokumen mana. Kalau kita klik dokumen purchase receipt-nya, kita cek connection, pasti ini jadi 2 purchase invoice gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kasus berikutnya adalah bagaimana membuat banyak PO tapi PR-nya 1. Oke. Jadi case-nya itu adalah purchase ordernya banyak gitu ya. Jadi nge-PO-in 1 2 3. Tapi ketika datang barang itu sekaligus. Apakah itu bisa? Nah, tentu saja bisa. Oke, kita masuk ke purchase order. Oke, kita bikin purchase order baru. Oke, tapi tentunya satu supplier ya, nggak bisa multi supplier. Oke, kita store iPhone. Oke, PO yang pertama sebanyak 20 misalkan ya, dengan harga 10 juta. Oke, kelebihan. Oke. Nah, ini PO yang pertama. Kemudian ternyata bikin PO lagi nih. Gitu kan. Bisa jadi ini beda hari gitu ya. Biar cepat kita pakai duplikat, fitur yang sangat keren sekali. Jadi kita bisa langsung duplikat. Oke, misalkan PO yang berikutnya itu ada sebanyak 10 gitu atau 15. Oke, kita simpan. Kita submit. Oke, kemudian kita bikin PO lagi, misalkan di hari berikutnya ada penambah lagi sebanyak 25. Oke, submit. Nah, kita sudah bikin PO sebanyak 3 ya. Nah, ternyata barang yang datang itu adalah sekaligusnya di 3 PO tersebut. Nah, kita perlu masuk ke penerimaan purchase receipt. Kita bikin klik purchase receipt. Pilih suppliernya tadi yang PD ya, kalau Lotte Grosir. Nah, kemudian kita klik get items from purchase order. Nah, muncullah PO apa aja gitu kan. Oh, ini dari PO 004, 05, 06. Apakah bisa? Sebagian bisa, kita tinggal pilih 4 dan 5 atau 5 dan 6 atau semuanya gitu. Jadi bisa fleksibel. Kita pilih semuanya, kemudian kita klik get items. Oke, maka dia otomatis 20, 15, 25 gitu. Ini keseluruhan dari PO gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal simpan, kemudian kita tinggal submit. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Jadi nanti si purchase receipt ini dia akan merujuk ke 3 PO gitu ya. Jadi langsung ketahuan ketika diklik, oh ini dari 3 PO ini gitu. Oke, itu kasus untuk membuat banyak PO 1 PR. Oke, bagaimana membuat banyak PR 1 PI atau 1 purchase invoice? Oke, ini terjadi ketika barang banyak diterima gitu ya, beberapa kali bagian gudang, tetapi nanti bagian akunting itu ya udah dibuatnya satu aja gitu, biar sekaligus gitu ya. Apakah akunting boleh atau ya pihak purchasing, biasanya pihak finance ya, apakah boleh membagi jadi sesuai dengan purchase receipt-nya? Itu sebenarnya kembali lagi ke kebijakan masing-masing gitu kan, dan itu sangat mungkin sekali gitu. Tapi di sini kita akan membuat case-nya itu adalah satu purchase invoice untuk banyak purchase receipt. Oke, pertama kita lihat dulu ada purchase. Nah, ini ada 3 nih ya, ada 3 purchase receipt PD Berkah Abadi. Oke, kita masuk ke faktur pembelian. Nah, teman-teman harus ingat juga bahwa kita kan tadi sebelumnya ada cara seperti ini ya, misalkan Lotte Grosir klik create purchase invoice. Nah, cara ini berlaku kalau memang kita membuat purchase invoice-nya itu hanya satu dokumen itu aja gitu. Tapi kalau dokumen yang banyak itu nggak bisa seperti ini gitu kan. Jadi nggak bisa langsung dokumen ini karena kan purchase receipt yang mau ditagihkannya itu kan satu gitu ya. Sedangkan purchase receipt-nya banyak, jadi nggak bisa pakai cara ini. Maka cara yang paling pas adalah kita masuk ke faktur pembelian. Oke, tadi kita lihat dulu PD Berkah Abadi. Kemudian kita bikin add purchase invoice.
PD berkah abadi. Oke, setelah itu get item, purchase receipt. Nah, kita pilih get items. Nah, maka akan tertarik purchase receipt-nya. Kita tinggal submit, simpan, submit. Oke. Nah, maka otomatis kita membuat purchase invoice untuk banyak purchase receipt seperti itu gitu kan. Ini kasusnya untuk membuat banyak purchase receipt tapi purchase invoice-nya cuma satu. Oke. Oke, tadi kita udah, kemudian kes berikutnya membuat sebagian PR juga udah, sebagian PI udah. Oke, ada kasus lain, apakah bisa nggak sih kita bikin purchase invoice tapi stoknya langsung berkurang? Untuk purchase invoice stoknya langsung bertambah gitu, jadi nggak ada purchase receipt. Nah, itu bisa dilakukan kalau memang biasanya model bisnisnya itu simple gitu ya. Jadi beratnya bikin purchase invoice, ya udah stoknya langsung bertambah pada saat itu juga. Oke, kita masuk ke faktur pembelian. Klik faktur pembelian, pilih suppliernya. Terus kemudian kita pilih supplier. Oke. Nah, supaya stoknya itu langsung bertambah, kita perlu klik update stock. Setelah itu kita pilih gudangnya. Store. Oke, setelah itu masukkan itemnya, misalkan iPhone sebanyak 4, harga 10 juta. Oke, simpan. Oke, submit. Nah, di sini ketika purchase invoice terbit, maka stoknya pun akan diakui atau diterima gitu ya. Jadi kita bisa cek nih stok ledgernya di sini. Nah, dia udah diakui. Ada 4 yang masuk gitu kan. Dan secara akunting pun tentu sudah ada juga ya. Nah, kurang lebih seperti ini gitu. Nah, jadi ketika bikin purchase invoice dengan update stock, kita sudah tidak bisa lagi, harusnya itu nggak bisa lagi purchase receipt gitu ya, sudah tidak diperbolehkan karena nggak ada lagi gitu kan. Nah, oke, mungkin itu saja di part 2 ini. Kalau teman-teman punya kasus-kasus lain yang memang unik dan belum dibahas di video-video sebelumnya, teman-teman bisa komen, nanti kita akan coba membahasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.